jam 3 pagi. Kamu harusnya tidur, tapi otakmu malah kerja lembur. Mengulang-ulang kesalahan di kantor, cemas soal masa depan, atau bahkan kepikiran percakapan canggung tadi siang. Pikiran itu terus berputar kayak kaset rusak, makin lama makin kencang, bikin dada sesak dan mata nggak mau merem. Kalau kamu ngerasa ini familiar banget, kemungkinan besar kamu lagi terjebak dalam siklus overthinking. Dan ini bukan sekadar banyak mikir, ini adalah jebakan psikologis yang secara ilmiah terbukti bisa merusak otak dan hidupmu. Di video ini kita akan bongkar sains di baliknya dan gimana cara melawannya pakai metode yang sudah terbukti oleh riset psikologi. Apa itu overthinking? Siapa di sini yang sering banget ngerasa kejebak sama pikirannya sendiri? Kamu niatnya cari solusi, tapi malah makin tenggelam di labirin kekhawatiran. Kamu analisis tiap kata di chat yang kamu kirim, takut kalau artinya disalahpahami. Kamu putar ulang presentasimu di kepala, fokus ke satu kesalahan kecil yang mungkin nggak ada satu orang pun sadar. Kamu rebahan malam-malam, merencanakan obrolan buat besok, lengkap dengan skenario-skenario paling buruk yang mungkin terjadi. Itulah overthinking. Ini beda sama berpikir kritis atau jadi pemikir yang mendalam. Overthinking itu pola pikir destruktif, di mana kamu macet dalam lingkaran pikiran yang nggak produktif. Ini adalah kondisi di mana otakmu bukan lagi jadi alat buat menyelesaikan masalah, tapi malah jadi sumber masalahnya. Kamu nggak lagi cari jalan keluar, kamu malah sibuk mikirin masalahnya dari semua sudut sampai masalah itu kelihatan 100 kali lebih besar dan lebih seram dari aslinya. Gejalanya pun nyata banget dan ganggu. Kamu jadi cemas hampir setiap saat, seolah ada alarm bahaya yang nggak berhenti bunyi di kepala. Kamu jadi susah tidur karena otakmu nolak buat istirahat. Kamu jadi ragu sama setiap keputusan yang kamu buat, sekecil apapun itu karena takut salah langkah. Produktivitas anjlok bukan karena kamu malas, tapi karena energimu habis disedot sama badai di dalam pikiranmu. Hubungan sama orang lain pun bisa kena imbasnya, karena kamu terlalu banyak menganalisis, curiga, dan khawatir soal hal-hal yang belum tentu ada. Kalau kamu merasakan ini, kamu nggak sendirian. Jutaan orang di dunia ini, apalagi di zaman sekarang yang penuh tekanan, juga berjuang melawan hal yang sama. Tapi, yang paling penting kamu pahami adalah, ini bukan kelemahan karakter. Ini bukan berarti kamu terlalu baper atau terlalu lemah. Ada penjelasan biologis dan psikologis kenapa otak kita bisa nyangkut di mode seperti ini. Apa yang terjadi di dalam otak? Pernah nggak kamu penasaran apa sih yang sebetulnya terjadi di otak kita pas lagi overthinking? Kenapa pikiran yang harusnya jadi aset terbesar kita malah bisa berbalik jadi musuh paling menakutkan? Ini bukan salahmu, ini adalah proses biologis yang bisa kita pahami. Dan memahaminya adalah langkah pertama untuk mengambil alih kembali kendali. Yuk, kita bedah sains di balik jebakan psikologis ini. Sains di balik overthinking. Biar paham soal overthinking, kita perlu tersingkat ke dalam otak kita. Anggap aja di otakmu ada dua bagian penting yang lagi perang. Si penjaga keamanan yang gampang panik dan si manajer yang logis. 1. Perang antara amigdala dan korteks prefrontal. Si penjaga keamanan yang panikan ini namanya amigdala. Amigdala itu bagian kecil di otak sebesar kacang almond yang jadi pusat deteksi ancaman dan emosi, terutama rasa takut. Fungsinya primitif banget tapi penting, menjaga kita tetap hidup. Kalau ada potensi bahaya, amigdala bakal teriak, awas, dan menyalakan mode lawan atau lari, fight or flight. Detak jantung jadi cepat, napas jadi pendek, dan badan siap tempur. Di sisi lain, ada si manajer yang logis, namanya korteks prefrontal, kita sebut aja PFC. Letaknya di depan otak, persis di belakang dahi. PFC ini CEO otak kita. Tugasnya mikir rasional, bikin keputusan, merencanakan masa depan, dan yang paling penting, menenangkan amigdala. Waktu amigdala teriak, awas, PFC harusnya turun tangan dan bilang, tenang dulu, kita cek situasinya. Ini beneran bahaya atau cuma notif email dari bos? Di otak yang sehat, keduanya kerja bareng dengan seimbang. Amigdala kasih sinyal, PFC analisis, dan ambil keputusan. Tapi, pada orang yang overthinking, keseimbangannya kacau.
Amigdalanya jadi terlalu aktif dan sensitif. Mirip alarm mobil rusak yang bunyi bukan cuma pas ada maling, tapi juga pas ada kucing lewat atau daun jatuh. Amigdala yang super aktif ini akhirnya membajak PFC. Bukannya menenangkan, PFC malah ikutan panik. Dia nggak lagi analisis situasi secara logis, tapi malah mulai membenarkan rasa takut si amigdala dengan menciptakan skenario-skenario terburuk. Bener juga, email dari bos ini pasti artinya aku bakal dipecat. Gimana kalau nggak bisa bayar cicilan? Gimana kalau jadi gelandangan? Sambungan antara PFC yang rasional dan amigdala yang emosional jadi lemah. Hasilnya, kamu kejebak dalam mode stres, bahkan saat nggak ada ancaman nyata. Inilah kenapa overthinking terasa capek banget. Badanmu secara harfiah terus-terusan dalam mode bertahan hidup. Kedua, kebiasaan ruminasi dan jalan setapak di otak. Masalahnya nggak berhenti di situ. Saat kamu terus-menerus memikirkan hal negatif yang sama, kamu sedang melakukan ruminasi. Istilah ini diambil dari hewan kayak sapi yang mengunyah lagi makanannya berulang kali. Kalau kamu meruminasi, kamu sedang mengunyah kekhawatiran yang sama terus-menerus tanpa pernah menelannya jadi sebuah solusi. Setiap kali kamu meruminasi, kamu lagi memperkuat sebuah jalur di otak. Bayangin otakmu itu hutan lebat. Pas kamu mikirin sesuatu untuk pertama kali, itu kayak membuka jalan setapak baru, nebas-nebas semak. Awalnya susah. Tapi kalau kamu lewat jalan itu tiap hari, lama-lama jalurnya jadi jelas dan padat. Akhirnya, kamu bahkan nggak perlu mikir lagi buat lewat situ. Kakimu otomatis melangkah. Inilah yang namanya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah sesuai pengalaman dan pikiran kita. Ruminasi itu latihan neuroplastisitas yang negatif. Tiap kali kamu mengulang pikiran, aku nggak cukup baik, kamu lagi mengaspal jalur saraf untuk pikiran itu. Makin sering kamu lakukan, makin gampang, dan otomatis otakmu balik ke pikiran itu. Otakmu jadi super efisien dalam merasa cemas. Beginilah cara overthinking berubah dari sekadar pikiran sesaat jadi kebiasaan mental yang mendarah daging. Ketiga, banjir kortisol dan kerusakan jangka panjang siklus ini memicu pelepasan hormon stres utama, yaitu kortisol. Dalam dosis kecil, kortisol itu berguna. Tapi, overthinking kronis artinya tubuhmu dibanjiri kortisol terus-terusan. Dan ini bagian yang mengerikan. Paparan kortisol jangka panjang itu beracun buat otak. Kortisol berlebih bisa merusak bahkan membunuh sel-sel otak, terutama di area hipokampus, yang penting buat memori, dan PFC itu sendiri. Jadi, hormon yang dilepaskan karena kamu overthinking malah merusak bagian otak yang seharusnya membantumu berhenti overthinking. Struktur otakmu bisa benar-benar berubah secara fisik. Makanya, overthinking yang parah sering dikaitkan dengan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Otakmu secara harfiah terprogram untuk cemas. Penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas berpikir yang sangat intens dan berlebihan bisa memicu penumpukan zat kimia seperti glutamat di korteks prefrontal, yang menyebabkan kelelahan mental dan membuat kita makin sulit mengontrol pikiran. Krisis dopamin dan lumpuh bertindak. Ada satu elemen lagi, dopamin, si pembawa pesan kimia di otak yang ngurusin motivasi dan rasa puas. Dopamin dilepaskan waktu kita bertindak dan mencapai sesuatu, sekecil apapun itu. Overthinking adalah musuh bebuyutan dari tindakan. Ia membuat kita terjebak dalam kelumpuhan analisis paralisis, di mana kita terlalu sibuk mikirin semua kemungkinan buruk sampai nggak pernah berani melangkah. Kita cuma mikir, nggak melakukan. Saat kita nggak bertindak, kita nggak dapat suntikan dopamin. Kita malah kejebak di lingkaran ruminasi yang cuma menghasilkan kortisol. Hasilnya, kita jadi nggak termotivasi, nggak puas, dan merasa mandek. Siklus ini menghancurkan rasa percaya diri dan membuat kita merasa nggak punya kendali atas hidup sendiri. Jadi, singkatnya, overthinking itu badai sempurna di otak. Amigdala yang panik membajak PFC yang logis, menciptakan jalur tol negatif lewat ruminasi, membanjiri otak dengan kortisol yang merusak, dan membuatmu kelaparan dopamin. Ini adalah jebakan biologis yang sangat nyata. Bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Kalau penjelasan tadi terasa klik sama apa yang kamu rasakan, coba tekan tombol like untuk menunjukkan konten ini bermanfaat. Dan kalau kamu mau terus belajar cara kerja pikiran dan cara memperbaikinya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekarang, setelah tahu betapa berbahayanya jebakan ini, pertanyaannya adalah,
Gimana cara keluarnya? Kabar baiknya, karena otak kita itu plastis, kita bisa melatihnya ulang. Kita bisa bikin jalan setapak baru di hutan otak kita. Kita bisa memperkuat lagi si PFC dan menenangkan amigdala. Berikut adalah beberapa metode praktis yang didukung sains untuk merebut kembali kendali pikiranmu. Solusi praktis untuk melatih otak ini bukan soal ayo berpikir positif secara paksa. Itu sama aja kayak nyuruh orang demam buat berhenti merasa panas. Kita akan pakai teknik konkret untuk melatih ulang otakmu. Metode 1. Latihan mindfulness. Kembali ke saat ini, overthinking itu hidupnya di masa lalu. Menyesali kesalahan, atau di masa depan. Cemas soal yang belum terjadi. Jarang banget dia ada di sekarang. Mindfulness adalah cara menarik kesadaranmu kembali ke sini saat ini tanpa menghakimi. Caranya gimana? 1. Latihan napas 4-4-6. Kapanpun pikiran mulai liar, berhenti sejenak, fokus ke napas. Tarik napas pelan lewat hidung 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu hembuskan pelan lewat mulut 6 hitungan. Lakukan 1-2 menit. Rasakan sensasinya. Teknik grounding 5-4-3-2. 1. Ini ampuh banget buat menghentikan spiral overthinking. Lihat sekelilingmu dan sebutkan dalam hati. 5 benda yang kamu lihat, meja, pohon, warna dinding. 4 benda yang bisa kamu sentuh, tekstur bajumu, dinginnya gelas. 3 suara yang kamu dengar, suara AC, ketikan keyboard. 2 bau yang bisa kamu cium, aroma kopi, bau buku. 1 rasa yang bisa kamu kecap, rasa sisa minumanmu. Sains di baliknya, mindfulness langsung menenangkan amigdala yang hiperaktif. Latihan ini juga mengaktifkan sistem saraf, istirahat, dan cerna yang menurunkan detak jantung dan kortisol. Perlahan-lahan, ini akan memperkuat PFC-mu, melatih otot fokus dan kendali dirimu. Metode 2, jadwalkan waktu khawatir, kurung monstermu. Mencoba nggak mikirin sesuatu malah bikin kita makin kepikiran. Daripada dilawan, kita kasih ruang tapi dengan aturan tegas. Caranya gimana? 1. Tentukan 15-20 menit setiap hari, misalnya jam 5 sore, sebagai waktu khawatir. 2. Kalau ada pikiran cemas muncul di luar jadwal itu, cukup akui, tulis di catatan, dan bilang ke dirimu, "Oke, makasih udah ngingetin, nanti kita pikirin jam 5 sore ya." 3. Saat waktu khawatir tiba, duduk dan lihat daftarmu. Izinkan dirimu khawatir sepuasnya, tapi hanya selama waktu itu. 4. Pas alarm bunyi, stop. Tutup catatannya dan lanjut aktivitas lain. Sains di baliknya. Teknik ini melatih PFC untuk memegang kendali. Kamu nggak menekan pikiran, tapi kamu menunjukkan siapa bosnya. Ini memutus siklus ruminasi 24/7. Seringnya, pas kamu lihat lagi catatanmu, banyak kekhawatiran yang udah nggak relevan lagi. Metode 3, cognitive reframing, ganti lensa pikiranmu overthinking, sering kali datang dari pola pikir yang nggak akurat. Misalnya berpikir hitam putih. Kalau nggak sempurna, berarti gagal total. Cognitive reframing adalah teknik untuk menantang dan mengubah pikiran ini. Caranya gimana? 1. Tangkap pikirannya. Saat kamu merasa cemas, tanya, apa yang barusan aku pikirin? Tulis. Contoh, presentasiku tadi bencana, karirku tamat. 2. Jadi detektif, kumpulkan bukti. Apa bukti kalau ini benar? Mungkin aku agak grogi di awal. Apa bukti kalau ini salah? Ada yang terngangguk, bos senyum, ada yang nanya dengan antusias. 3. Cari penjelasan lain. Mungkin bukan bencana, cuman nggak sempurna. Mungkin grogiku nggak sekelihatan itu. 4. Buat pikiran baru yang seimbang. Ganti pikiran awal dengan yang lebih realistis. Contoh, presentasiku ada kurangnya, tapi pesannya tersampaikan. Ini pelajaran buat selanjutnya. Sains di baliknya. Ini adalah cara kamu secara sadar membangun jalan setapak baru yang lebih positif di otakmu. Kamu secara aktif melatih PFC untuk berpikir logis dan mengambil alih kendali dari amigdala yang suka melebih-lebihkan masalah. Metode 4, brain dump, tumpahkan isi kepala ke kertas pikiran yang berputar di kepala terasa besar karena bentuknya abstrak. Menuliskannya akan membuatnya jadi nyata dan lebih mudah diatur. Caranya gimana? Ambil buku atau buka dokumen kosong. Selama 10-15 menit, tulis semua yang ada di kepalamu. Nggak usah peduli tata bahasa atau alur.
tumpahkan saja semuanya. Tujuannya adalah memindahkan suara berisik dari dalam keluar. Sains di baliknya. Menulis itu seperti mengosongkan RAM mentalmu. Saat RAM otak penuh dengan pikiran yang berulang, nggak ada ruang untuk berpikir jernih. Menuliskannya akan membebaskan kapasitas mentalmu. Kamu jadi pengamat badai, bukan lagi orang yang ada di dalamnya. Metode 5, ambil tindakan super kecil, lawan kelumpuhan dengan gerakan overthinking subur di saat kita tidak melakukan apa-apa. Cara paling ampuh untuk memutus siklus ini adalah dengan tindakan, sekecil apapun. Caranya gimana? Pakai aturan 2 menit. Kalau sebuah tindakan butuh waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang juga. Jangan dipikirkan. Overthinking. Soal piring kotor, cuci 1 piring. Overthinking soal balas email, tulis 1 kalimat pembuka. Overthinking soal kamar berantakan, ambil 1 baju, taruh di lemari. Sains di baliknya. Tindakan, sekecil apapun, melepaskan dopamin. Saat kamu menyelesaikan tugas kecil, otakmu memberimu hadiah yang bikin mood saat naik dan motivasi tumbuh. Ini menciptakan lingkaran umpan balik positif yang jadi penawar langsung bagi lingkaran negatif dari ruminasi dan kortisol. Tindakan membuktikan pada otakmu bahwa kamu nggak berdaya. Kesimpulan, jadi intinya overthinking bukan cuma banyak mikir. Ini adalah jebakan psikologis yang berakar dari perang antara amigdala dan PFC di otak kita, diperparah oleh kebiasaan ruminasi dan didorong oleh banjir hormon stres. Tapi, kita bisa keluar dari sini. Dengan memahami sainsnya, kita bisa melawan dengan cerdas. 1. Latih mindfulness untuk menenangkan amigdala. 2. Jadwalkan waktu khawatir untuk mengambil alih kendali. 3. Cognitive reframing untuk membangun perspektif yang lebih realistis. 4. Journaling untuk mengosongkan isi kepala. 5. Ambil tindakan kecil untuk membangun momentum dan memicu dopamin. Melawan overthinking itu seperti melatih otot, gak ada hasil instan. Akan ada hari-hari di mana kamu kambuh lagi, ya wajar. Kuncinya adalah konsistensi. Setiap kali kamu memilih untuk latihan napas daripada ikut arus cemas, kamu sedang membangun jalan baru yang lebih sehat di otakmu. Kamu bukan korban dari otakmu, kamu adalah arsiteknya. Mulailah membangun otak yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih damai, 1 pikiran dan 1 tindakan pada 1 waktu. Penutup. Sekarang giliran kamu. Dari 5 metode tadi, mana yang paling ingin kamu coba pertama kali? Tulis di kolom komentar ya. Berbagi pengalamanmu bisa membantu orang lain yang merasakan hal yang sama. Kalau video ini bermanfaat buatmu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke siapapun yang kamu rasa butuh ini. Siapa tahu satu video bisa mengubah cara seseorang melihat masalah mereka. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berproses.